perang dagang Amerika Serikat dan China disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu skema terus mengalami fluktuasi dan gejolak politik di mana-mana hingga banyak negara tinggalkan dolar Amerika. Bukannya tanpa alasan, karena Israel melakukan ekspansi dan pendudukan tanpa tendeng eleng-eleng membuatnya Amerika sebagai pendukung utama Israel. Sehingga banyak negara murka terhadap Amerika dan tinggalkan dolar. Perang dagang Amerika Serikat dan China disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu skema terus mengalami perubahan. Amerika Serikat dan China disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu skema terus mengalami perubahan yang sedemikian cepat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu menjadi isu ekonomi dunia yang tengah tren. Dampaknya banyak dirasakan oleh banyak negara, tak terkecuali negara kita, Indonesia. Dengan menguasai Indonesia, maka negara-negara yang berkepentingan atau penetrasi pasar ekspansi ekonomi dipastikan bisa mengendalikan geopolitik, ekonomi atau choke point di tingkat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa menguasai Indonesia antara perang dagang antara Amerika dan China itu? Maka dia menguasai jalur pelintasan di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Maka dia akan menguasai pasar. Dalam penelitian banyak pihak akan diulas dan kita ulas mengenai hal potret tersebut. Diandalkan tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu kan, lulus kan. Karena itu saudara, dalam penelitian berbagai ahli, maka kita ulas mengenai potret menyangkut perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Berikut dampaknya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia atau negara kita tercinta. Majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 6 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.
Penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dampak terhadap Indonesia akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China dalam pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati adalah pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, Presiden Indonesia Prabowo Subianto melihat penindasan yang dimotori oleh Amerika itu tentu saja tak tinggal diam mempersiapkan diri dengan berbagai alutsista bahkan balistik sendiri buatan Indonesia. Prabowo untuk menjaga aset Indonesia maka mempersiapkan diri hingga tawaran dari Rusia 10 unit kapal selam nuklir, bahkan otomotif sendiri, mobil sendiri pun dipersiapkan diri. Meski kita tahu Eropa, Jepang, dan Amerika pun juga ikut protes karena itu. Dengan berbagai negara dipersiapkan alutsista untuk menghadapi. Kalau negara adidaya itu mencoba menyerang Indonesia dengan bekerja sama dengan Rusia, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh semua anak-anak negeri sebagaimana yang dipaparkan ini. Masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga. Saudara, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau dokumen, baik dari jurnal, buku maupun informasi dari internet yang membahas mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan China tersebut. Di Indonesia sendiri dampak perang dagang kedua negara tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, sebab produk yang dikenakan tarif perang dagang bukan fokus pada produk ekspor Indonesia untuk kedua negara tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebenarnya juga memberikan peluang pasar untuk memenuhi kekosongan pasar dari kedua negara. Indonesia juga memiliki potensi menjadi negara yang diperhitungkan sebagai kekuatan besar dalam rivalitas major power dalam eskalasi geopolitik maupun geoekonomi. Indonesia harus lebih maksimal memperjuangkan kepentingannya di saat negara-negara lain mencoba mengambil manfaat dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Indonesia harus sudah mulai memprioritaskan peningkatan produk-produk nasionalnya sebagaimana saat ini digalakan hilirisasi berbagai macam komoditas andalan yang kita miliki di nasional. Saudara, melihat hasil pembahasan Serikat dan China berawal dari ketika Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit yang kian naik itu akhirnya membuat tidak takut ancaman. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku setanah air
untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Demikian Presiden ke-8 RI menyampaikan dalam pidato pertamanya di gedung DPR MPR Jakarta 20 Oktober 2024. Terbukti, baru beberapa hari menjabat Indonesia membuat gebrakan pertama dengan merapat ke BRICS. Usai pertemuan besar KTT BRICS yang membuat Indonesia bergabung sebagai mitra, AS tiba-tiba murka dan tak terima jika posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia tergeser. Namun bukannya goyah, Prabowo justru melangkah lebih jauh dengan melakukan latihan militer bersama yang melibatkan rival abadi Amerika, yakni Rusia. Rencana militer itu pertama kali diumumkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 28 Oktober. Di awal November, kita akan kedatangan 2 kelompok kapal Rusia dari Angkatan Laut Rusia ke Surabaya, kata Tolchenov sebagaimana CNN mengutip dalam rilisnya. Ia kemudian melanjutkan dengan menyebut partisipasi mereka dalam latihan militer bersama merupakan pertama dalam sejarah. Oruda 2024. Setelah bocor ke media, publik pun mulai bertanya-tanya seperti apa latihan militer bersama Indonesia-Rusia yang dimaksud. Namun sebelum terlalu jauh, penting untuk diketahui bahwa latihan ini merupakan hasil kesepakatan yang dicapai para pejabat Angkatan Laut kedua negara dalam pertemuan pada tahun 2018. Baru pertama kali dilaksanakan, latihan bersama ini ternyata dinamai Oruda 2024. Mengutip VOA, nama Oruda sendiri merupakan kombinasi dari simbol nasional kedua negara, yaitu orel, sejenis elang Rusia, dan Garuda. Lebih lanjut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL bersama Angkatan Laut Rusia dikabarkan siap melangsungkan latihan bersama Oruda 2024 di wilayah Koarmada 2 Surabaya pada tanggal 4 hingga 8 November. Tolchenov menyebut kerjasama di bidang pertahanan ini bertujuan untuk mengenalkan potensi yang dimiliki masing-masing negara. Di kesempatan terpisah, ia juga mengatakan latihan militer tersebut akan menjadi perhatian. Akan dilihat baik oleh kawan kita dan para musuh, ungkap Tolchenov. Namun di saat bersamaan ia sekaligus menegaskan latihan bersama mereka tidak untuk melawan siapapun. Kapal perang yang dilibatkan. Masih berdasar pada informasi Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, akhirnya diketahui armada apa saja yang akan dikerahkan dalam latihan bersama Oruda 2024. Datang dalam 2 gelombang, Angkatan Laut Rusia akan menurunkan kapal perang korvet kelas seperti RF Soversheny, RF Gromky, dan RF Aldar Chilenzapov pertama kali. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari armada Pasifik Rusia. Selain 3 kapal perang korvet, Rusia juga akan mengirim kapal pengisian bahan bakar. Ada pula kapal tunda. Saudara, defisit yang kian naik itu akhirnya membuat Presiden Amerika Donald Trump kala itu menandatangani kebijakan penetapan bea masuk impor produk asal China. Kebijakan oleh Presiden Donald Trump ini memicu ketegangan antara kedua negara yang sampai sekarang masih tercatat sebagai negara
yang menguasai pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump direspon oleh China dengan penerapan tarif yang lebih tinggi atas impor Amerika Serikat. Ketika kala itu di tahun 2020, perang dagang antara Amerika Serikat dan China kian memanas, pastinya menimbulkan pertumbuhan ekonomi global terhambat. Amerika Serikat memberlakukan tarif lebih tinggi terhadap China sebagai respon terjadinya ketidakseimbangan perdagangan antar kedua negara. China pun menerapkan pungutan lebih tinggi atas impor Amerika. Indonesia sudah barang tentu mendapat imbas atas perang dagang tersebut. Kekhawatirannya tak lain lantas pasar Indonesia bakal dibanjiri produk-produk Amerika dan China. Namun Indonesia bisa memanfaatkan perseteruan dagang tersebut, diantaranya menolak impor Amerika. Itu bagian memanfaatkan peluang pasar bagi Indonesia menggarap pasar terbuka di Amerika Serikat dan China. Hal itu artinya Indonesia jangan lagi dipandang remeh, karena negara tetangga pun setelah melihat alutsista buatan Indonesia maka berdecak kagum, apalagi Prabowo jebolan SD SMP-nya di Malaysia. Tentu saja Malaysia tidak boleh tidak menghina Presiden Indonesia Prabowo Subianto, karena menghina Prabowo Subianto sama saja menghina dirinya sendiri. Itu saudara, Perdana Menteri Malaysia saat ini Ibrahim juga adalah merupakan classmate dari Prabowo, dan itu merupakan kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua negara, antara Malaysia dan Indonesia. Dan itulah Prabowo Subianto. Perang dagang itu dia ada Kementerian Belia Sukan, Pemuda Olahraga. Dua-duanya diketuai oleh lawan politik. Menteri Kebudayaan Fadlizon, politikus Golkar, politika Gerindra. Kemudiannya Aryo Tejo di Menpora. Tetapi bagaimana beliau mengimbangkan Taufik Hidayat, bekas juara dunia badminton, menjadi wakil menteri untuk mengimbangkan, dan Giring Ganesha, penyanyi Niji, menjadi wakil menteri kebudayaan. Jadi maksudnya dalam keadaan dia membenarkan orang politik jadi pun timbalan menterinya itu mengimbangkan daripada segi orang yang pakar dalam bidang itu. Saya ingat benda ni betul Tan Sri, saya ingat kita nak sebut Malaysia tidaklah, tapi benda ni kita tak boleh lihat di negara lain. Maksudnya dengan kewenangan beliau sebagai presiden, itu saya sebut ketegasan tu. Maksudnya dalam keadaan beliau menyantuni golongan profesional, beliau juga menyantuni golongan politik, political consolidation berlaku dengan begitu baik. Tapi beliau imbangkan juga dengan pemain politik di atas, tetapi ada juga pemain industri ataupun orang yang mempunyai kekuatan tu untuk menampung, menguatkan penguatan kabinet. Dan dua NGO agama. Betul. Dan dua-dua sekretaris Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, dua-dua ada di dalam kabinet. Itu walaupun menarik juga Tan Sri, Menteri Sosial kena melapor kepada Muhaimin Iskandar sebagai menteri kan. Itu agak menarik, itu lagi panjang ceritanya, tetapi menunjukkan bahawa political consolidation berlaku dengan begitu baik. Dan ini yang saya kata tadi awal tu, ketegasan Prabowo ni sukar untuk kita kata sudutnya tu negatif. Komen sedikitlah juga tentang kabinet Merah Putih. Kabinet tu memang berimbang lah bagi kita melihat, sebab adalah yang risau bahawa adakah pemerintahan militer akan datang kembali. Saya rasa tidak. Sebab apabila komposisinya datang daripada masyarakat sipil juga kan, kalau di Indonesia kata daripada golongan sipil. Tambahannya daripada selebriti pun ada juga. Tegas, memang tegas, dan kita macam saya maklumkan yang pertama sekali tadi dikatakan 8% growth kan ekonomi. Dan kemudian kalau kita lihat dia dah set awal-awal lah. Kalau kita tengok dia punya speech kan, selalunya akan bercakap pasal dua benda, suasembada pangan dan suasembada energi, dua-dua benda ni. Dan ini mungkin yang dia cuba untuk hasilkan betul-betul lah dalam tempoh-tempoh yang ke depan, sebab nak cater berapa ratus 200 juta penduduk lebih. Jadi nak perlukan ada self-sustain dan menghasilkan makanan yang sendiri, dan juga mungkin nak berkait dengan program makanan bergizi percuma tu, gratis tu kan. Saudara, peluang Indonesia
juga ternyata diperhatikan oleh negara tetangga kita, Malaysia. Bahkan Malaysia sendiri pun mendiskusikan berbagai hal, termasuk membidangi dan membahas tentang politik Indonesia dan juga olahraga di Indonesia. Alkis saudara, ketika Prabowo usai dilantik, makin jelas gelagat China menjadi adidaya sebenarnya semakin jelas terlihat ketika negeri tirai bambu itu menggagas ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB, Bank Investasi Infrastruktur Asia itu, yang merupakan konglomerasi keuangan dunia untuk mengimbangi World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Konglomerasi ini modal awal pendirian mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Terakhir disebut-sebut sebagai sebanyak 30 negara yang berpengaruh. Oleh sebab itu, banyak negara yang dulu dapat meremehkan Indonesia kini berbalik 180 derajat dengan memberi penghormatan yang besar kepada negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Hal tersebut dapat tercermin di hari yang sangat cerah pada pelantikan Prabowo Subianto yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan semangat persatuan, Presiden Prabowo memberikan pidato yang berapi-api. Seakan menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus bergerak maju tanpa kompromi dengan menggandeng siapa saja yang ingin maju secara positif. Saudara, konglomerasi dari China itu modal awal pendiriannya mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Terakhir disebut-sebut sebanyak 35 negara telah bergabung. Sebagai langkah awal penetrasi ke Indonesia adalah persetujuan pendanaan sebesar. Kedekatan Indonesia dengan raksasa China juga sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri, yang membuat Indonesia tidak lagi merasa sendirian apabila menjalankan kepentingan yang bertentangan dengan negara-negara barat. Sehingga Indonesia cenderung lebih bebas untuk melebarkan sayapnya, terkhusus di negara-negara sekitar kawasan. Seperti Asia Tenggara, Oseania, bahkan Australia. Di sisi lain, posisi Indonesia yang sangat strategis sebagai jembatan antara China dan Australia juga memberikan kesempatan untuk lebih berkembang dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Dengan begitu Indonesia sebagai langkah awal penetrasi adalah persetujuan pendanaan sebesar 433 juta dolar Amerika Serikat, di mana 216 juta dolar Amerika Serikat digunakan untuk membiayai perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Dalam arti jika AIIB dilahirkan untuk mengimbangi apakah yang disebut dengan World Bank atau World Bank, WTO, IMF, dan lain-lain, jika melihat sistem yang diterapkan China, sepertinya tidak. China sendiri menerapkan dua sistem pertama, dan dalam unsur internal dan dalam negeri, negaranya China komunis, meski belakangan mereka mengaku bukan komunis lagi. Khususnya ekonomi China mengadopsi sistem kapitalisme yang mendukung sekali pasar bebas global. Demikianlah catatan opini Gino. Saya Gino Samsudin Mirsad. Semoga catatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diandalkan.
ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Sampai jumpa pada episode Opini Gino Television Indonesia, karena Prabowo menyebutkan bahwa janji prajurit bukanlah janji sipil, tegasnya. Amerika Serikat dan China disadari atau tidak, geopolitik dan geoekonomi seiring dengan berjalannya waktu, skema terus mengalami perubahan. Kita semua bangsa Indonesia patut berterima kasih dengan Pak Jokowi dan jangan coba-coba menghina Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah pendiri hingga lahirnya berbagai hal yang saat ini kita nikmati. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Jasamu akan kami kenang sepanjang masa.